Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bu Guru Yunita Fitriani Tias dengan NIM 1802104061. Di sini Bu Guru akan membagikan video pembelajaran kelas 3 Tema 1, Perkembangan dan Pertumbuhan Makhluk Hidup. Subtema 3, Pertumbuhan Hewan. Pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Bu Guru akan menyampaikan dari tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi serta menulis ide pokok dan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat menentukan hasil 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan baik dan benar. Bagaimana? Kalian paham tentang tujuan pembelajarannya? Yuk, kita sama-sama memulai pembelajarannya. Yang pertama ada daur hidup nyamuk. Apa itu daur hidup? Kalian ada yang tahu tidak? Daur hidup merupakan tempat bertumbuhnya suatu organisme dari kecil hingga bertumbuh menjadi besar. Nah, seperti nyamuk. Perhatikan gambar di samping ini ya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur berubah menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik biasanya hidup di air. Setelah itu berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, pupa itu akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang seperti kita lihat saat ini. Kalian jika tidur terdapat nyamuk. Nah, nyamuk itu terbentuk dari telur menjadi jentik. Nah, jentik menjadi pupa dan pupa menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya itu ada tahap perkembangan nyamuk. Nah, tahap perkembangan nyamuk itu berlangsung sangat cepat pada media air. Karena nyamuk itu suka pada genangan air. Nah, beberapa jenis nyamuk dapat menyebabkan beberapa macam penyakit loh anak-anak. Apa yo macam penyakitnya? Kalian ada yang tahu tidak? Nyamuk dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya ada demam berdarah, yang kedua ada malaria. Nah, perhatikan seperti gambar di samping ini ya. Di mana terdapat genangan air, sehingga air dapat menyebabkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, nyamuk itu paling suka hidupnya ada di air, karena jika ada air maka nyamuk akan dapat berkembang biak dan menghasilkan telurnya. Nah, nanti telur berubah menjadi jentik. Nah, jentik itu biasanya yang terdapat di dalam air. Contohnya seperti di bak mandi, di sumur, ataupun genangan air yang lainnya. Nah, jadi kalian jangan ada genangan air ya di dalam rumah ataupun di luar rumah, karena itu dapat menyebabkan nyamuk jadi berkembang biak. Selanjutnya ada perkembangbiakan nyamuk. Nah, perkembangbiakan nyamuk. Nah, nyamuk itu senang tinggal di tempat yang lembab, kotor, bau, dan ada genangan air.
Nyamuk juga bisa menghasilkan ratusan, bahkan ribuan dalam sekali bertelur. Nah, agar kita dapat terhindar dari gigitan serta perkembangbiakan nyamuk baik di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggal lainnya, maka kita hendaklah jagalah selalu kebersihan lingkungan baik di rumah maupun tempat umum yang lainnya untuk tetap dapat menjaga kesehatanmu agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Gerakan membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi di sekitar kita. Nah, itu turut serta untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan serta membasmi sarang-sarang nyamuk serta mengurangi perkembangbiakan nyamuk yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama untuk membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat. Nah, gerakan seperti ini dapat dicontohkan pada gambar di samping ini ya. Nah, melalui gambar di samping ini, kalian dapat mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari gerakan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan juga indah. Karena lingkungan yang bersih akan menciptakan pola hidup yang sehat. Nah, kalian sudah paham kan? Oke, kita lanjut video pembelajarannya. Oke, coba kalian sekarang berlatih bagaimana sih Bu cara menyampaikan pesan atau saran yang baik jika kalian melihat teman ataupun masyarakat seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Gambar tentang apa ini? Kalian ada yang tahu tidak gambar tentang apa? Berikut ini merupakan contoh gambar membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana reaksi kamu jika kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan dan bukan pada tempatnya? Bagaimana pula saran yang akan kamu beri kepada teman kamu? Kalian tahu tidak bagaimana sarannya yang baik agar tidak menyakiti hati? Contoh saran yang baik dan tidak menyakiti hati seperti ini ya anak-anak. Doni, janganlah kamu membuang sampah sembarangan ya, agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Karena jika kamu membuang sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit dan tempat sarang berkembangbiakan nyamuk. Nah, karena nyamuk itu suka pada tempat yang kotor, lembab, dan juga terdapat genangan air. Jadi, Doni, jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah, itu anak-anak contoh saran yang baik. Jika kamu melihat salah satu temanmu membuang sampah sembarangan. Nah, kalian bisa dicontoh ya. Nah, contoh saran yang sudah Bu Guru berikan tadi dapat dijadikan sebagai contoh kalian jika kalian melihat salah satu teman kalian membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Nah, bagaimana? Sampai sini kalian paham kan bagaimana cara menyampaikan saran yang baik kepada teman ataupun masyarakat? Selanjutnya, apa itu poster? Ayo, kalian tahu tidak apa itu poster? Poster adalah suatu media grafis yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi yang penting yang isinya mengandung suatu kalimat ajakan yang baik dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, contoh poster seperti gambar di samping ini adalah poster yang mengajak kita dan masyarakat untuk dapat menjaga perilaku yang bersih, hidup, sehat, dan nyaman. Contoh poster seperti gambar di samping ini
merupakan contoh poster yang mengajak kepada masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, baik dalam lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggal, baik itu di tempat umum yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham apa itu poster? Jika kalian sudah paham, selanjutnya Bu Guru akan membahas bagaimana sih Bu isi dari poster. Nah, berikut ini contoh isi dari poster. Ayo kita baca sama-sama ya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya agar menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Menjaga kebersihan lingkungan perlu kita jaga agar terciptanya hidup bersih, sehat, dan nyaman. Namun, dalam menyampaikan informasi, hendaknya harus menggunakan bahasa yang sopan, kalimat yang baik, dan sikap yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang perkalian. Nah, apa itu perkalian? Ayo, apa perkalian? Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, seperti contoh soal pada gambar di samping ini. Bu Guru bacakan ya. Sebuah rumah sakit setiap harinya dikunjungi 130 pasien dalam kurun waktu 3 hari. Nah, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit setiap harinya? Jadi, di sini Bu Guru sudah punya. Nih, ada 130 ditambah 130 ditambah 130. Jadi, sama dengan 390. Karena perkalian itu sama dengan penjumlahan yang berulang. Jadi, 130-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya sama dengan 390. Nih. Oke, selanjutnya jika dibentuk dalam perkalian yang bersusun, maka bentuknya seperti ini. 130 dikali 3 hasilnya adalah 0 dikali 3 hasilnya 0. 3 kali 3 hasilnya 9. Dan 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Jadi 130 dikali 3 sama dengan 390. Oke, video pembelajaran sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Bye!